Bismillah, selamat datang di channel saya Art by. Saya kali ini ingin membahas mengenai film yang beberapa hari yang lalu itu sudah rilis, yaitu Kraven the Hunter. Nah, Kraven the Hunter sebetulnya adalah film dengan karakter menarik, aksi yang seru, dan sinematografi yang keren. Namun, skor yang didapat oleh Kraven the Hunter di Rotten Tomatoes hanya mendapat 15%. Cuma sedikit lebih tinggi dibanding Madam Web yang panen dengan kritik. Berbagai kanal review film juga menyoroti banyak kekurangan dari film besutan Sony ini. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya ingin membahas atau merangkum beberapa alasan mengapa film ini dinilai kurang memuaskan oleh para kritikus film. Silahkan untuk subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Follow saya juga di Instagram, dan jika ingin berdonasi di Saweria silahkan guys. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama adalah penggarapan naskah yang kurang kuat. Kritikus menyoroti naskah Kraven the Hunter yang lemah sehingga menyia-nyiakan potensi dari aksi dan karakter Sergei Kravinov alias Kraven. Awalnya film Kraven the Hunter dibuka dengan potensi menarik. Sosok Kraven dibawa oleh otoritas Rusia ke sebuah penjara berkeamanan tinggi di tengah badai salju. Yang terjadi selanjutnya adalah aksi unjuk diri Kraven yang liar saat membunuh mafia di dalam penjara, serta ketegangan untuk kabur dari penjara berkeamanan tinggi tersebut. Masalahnya, pesona yang liar tersebut berangsur-angsur memudar seiring dengan banyaknya hal yang mau diceritakan. Setelah sampai ke bagian The Beginning of Kraven, film kelihatan kebingungan dalam bercerita. Ada beberapa adegan yang tidak terlalu jelas relasinya dengan kisah utama di dalam film. Seperti misalnya adegan penembakan di bar atau adegan The Rhino membunuh lawan bisnisnya. Adegan ini seolah ditampilkan hanya untuk mengisi porsi aksi brutal saja. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu eksplorasi hubungan ayah dan anak yang sangat nanggung. Perkembangan karakter dan jalan hidup yang dipilih Kraven sangat dipengaruhi oleh ayahnya. Mulai dari bagaimana ia menjadi seorang anti-hero yang punya kemampuan bak hewan liar, predator, sampai pilihannya menjadi orang jahat. Semua karena sang ayah yang heartless dan memaksanya untuk menjadi pria jantan. Russell Crowe membawakan sosok Nikola Kravinov, ayah Kraven, dengan sangat baik. Ia berhasil memperlihatkan kesan ayah yang sadis, yang terobsesi sama maskulin dan menyiksa batin anak-anaknya lelakinya lewat perilaku pasif dan agresif. Aaron Taylor Johnson juga berhasil menghidupi sosok Kraven yang fearless, tangguh, tapi juga seperti hilang arah setiap kali bertemu sang ayah. Relasi antara keduanya adalah poin yang bagus di dalam film. Sayangnya hubungan ini tidak dieksplorasi dengan baik. Interaksi antara keduanya cuma ditampilkan beberapa kali, seolah hanya memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi pada penonton. Ketika penonton mulai tertarik sama kisah Kraven dan ayahnya, pada saat itu film beralih ke cerita lain. Status sang ayah yang merupakan mafia Rusia tidak dibahas dengan dalam. Kalau kita tidak tahu background dari ayah Kraven dan literatur lain, di awal film kita mengira bahwa dia dan rekan-rekannya cuma sekawan lelaki yang gemar berburu tanpa etika. Yang berikutnya yaitu tokoh antagonis yang terlalu banyak. Kraven the Hunter ingin memperlihatkan modus dan tujuan dari Kraven, yakni menjadi predator yang memburu para penjahat berbahaya. Itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa ada banyak penjahat yang ditampilkan dalam film.
Sayangnya film gagal membuat menyusun prioritas yang harus dipahami penonton. Awalnya penonton mengira bahwa film akan membawa mereka pada penjahat yang ada hubungannya dengan Simon Carney, penjahat pertama yang diburu Craven. Namun perjalanan Craven justru mengarah ke villain lain yang tidak ada hubungannya dengan Carney. Seolah Carney ada cuma sebagai tokoh yang memvalidasi kekuatan Craven. Setelah itu, masih ada beberapa villain yang seolah ingin punya spotlight masing-masing, seperti Foreigner. Dalam film ini, Foreigner menjadi media yang memberikan Easter egg kenapa Craven benci dengan Spider-Man. Namun rasanya terlalu banyak villain jago dalam satu film membuat fokus film jadi kemana-mana. Berikutnya yaitu sosok Dimitri yang kurang dibahas. Adik Craven, Dmitry Kravinov, adalah tokoh yang juga punya karakter menarik untuk dieksplorasi. Jika Craven sejak awal diperlihatkan sebagai sosok pria alfa yang siap melindungi, maka Dimitri menerima konsekuensi lain dari perilaku heartless sang ayah. Menjadi anak lelaki yang terlihat lemah. Sebagai anak yang lemah, Dimitri juga dimanfaatkan sang ayah sebagai kolektor damage. Namun Dimitri punya sesuatu yang tidak bisa Craven lakukan. Walaupun lemah, Dimitri punya kemampuan meniru suara orang lain. Maka dari itu, tidak mengherankan kalau pada akhirnya ia menjadi kameleon, sosok bunglon berwajah putih yang juga dikenal sebagai villain di komik Marvel. Dimitri adalah karakter tragis yang menarik dibahas. Di pertengahan film diperlihatkan kalau dia tidak cuma kecewa dengan sang ayah tetapi juga kakak yang memutuskan pergi dari rumah. Saya mengira bahwa film selanjutnya akan memperlihatkan hubungan adik dan kakak yang retak karena kekecewaan. Namun setelah itu hubungan keduanya baik-baik saja, masih akrab seperti saat sebelum Sergei berubah menjadi Craven. Ini adalah sesuatu yang mungkin kurang adil buat perkembangan karakter Dimitri. Sebagai calon Master of Disguise, pergaulan jiwa tokoh Dimitri layak buat dieksplorasi. Namun Dimitri seperti hanya menjadi pancingan buat aksi-aksi Craven. Yang kelima yaitu kurangnya porsi untuk The Rhino. The Rhino, villain yang juga muncul di dunia Spider-Man, menjadi penjahat utama dalam film ini dan ditampilkan dengan cara yang berbeda. Rhino si badak tidak cuma si otot tanpa otak saja. Rhino awalnya adalah mafia kelas rendah yang dipandang sebelah mata oleh Nikola Kravinov. Kemudian dengan teknologi khusus, ia bisa mengubah dirinya menjadi sekeras dan setangguh badak. Sejak awal kemunculannya, terlihat seperti mafia kelas rendah yang punya kemampuan otak menjanjikan. Kelas psikopatnya juga terasa banget. Pendekatan karakter Rhino yang dipakai oleh film Craven the Hunter ini unik karena bisa menjadi antitesis dari Craven yang lebih menonjolkan kekuatan tubuh ketimbang kecerdasan. Sayangnya film tidak memberikan kita kesempatan buat mengenali Rhino lebih dalam lagi. Setelah flashback ke masa lalu, tahu-tahu kita hanya melihat Rhino sudah menjadi big boss dengan teknologi mutakhir. Terakhir yaitu alur campuran yang membingungkan. Craven the Hunter memakai alur campuran untuk menunjukkan perjalanan seorang remaja biasa bernama Sergei Kravinov menjadi Craven sang pemburu. Alur campuran bisa menjadi menarik saat semua kisah punya koneksi kuat dengan pergaulan jiwa tokoh dan ditata dengan rapi. Namun alur campuran The Craven the Hunter ini kadang malah mengganggu cerita yang berjalan. Penataan pun agak berantakan sehingga penonton menjadi sedikit bingung dengan apa koneksi yang terjadi saat ini. Kejadian di bar dan interaksi antara Alexei Nikola
adalah dua contoh adegan yang penempatannya kurang jelas. Kejadian di bar seolah tidak punya jalinan yang sesuai dengan adegan lain dan lini masa yang membingungkan. Sementara itu, interaksi Alexei Nikola juga merupakan flashback yang kentang, seolah adegan ini dimasukkan cuma agar penonton paham apa yang mendasari alasan Alexei untuk berubah menjadi Rhino dan membenci Kravinov. Rangkaian aksi yang begitu hewani dan karakter abu-abu di Kraven the Hunter membuat film ini sebetulnya punya potensi besar untuk bisa menjadi penutup tahun yang bagus. Sayangnya film ini gagal memenuhi potensi karena naskah yang terasa mentah dan eksplorasi yang kurang. Oke guys, mungkin itu tadi adalah 6 pembahasan saya mengenai film Kraven the Hunter. Jika kalian suka dengan pembahasan saya kali ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link saweria ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya mengenai anime maupun film di channel Arbay. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.